Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Bulughul Maram yang hari ini sudah sampai pada bab sholat berjamaah, hadis ke-9, bab sholat berjamaah. Kalau di buku hadis nomor 431 halaman 194. An Zaid bin Thabit. Jadi di hadis sebelumnya para jemaah yang dirahmati Allah, kita sudah mempelajari bahwa adanya anjuran untuk sholat berjamaah dan anjuran untuk mendapatkan shaf pertama pada sholat berjamaah. Karena salah satu keutamaan shaf pertama pada sholat berjamaah adalah Allah dan para malaikat yusholluna ala ahli shaffil awwal. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang kalau sholat berjamaah dia ada di shaf pertama. Wala yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhiruhumullahu 'azza wa jalla. Dan orang-orang yang selalu menunda maksudnya dapat kesempatan shaf pertama tapi dikasih orang gitu. Malah nyolek, malah dorong-dorong orang biar shaf pertama hatta yu'akhiruhumullah. Kalau dia terus-terusan begitu, Allah pun akan mengakhirkan untuknya. Allah akan mengakhirkan itu maksudnya yu'akhiruhumullahu an rahmatihi. Allah akan mengakhirkan baginya rahmat. Jadi yang duluan dapat rahmat, yang shaf pertama dia diintar-intarin sama Allah sebagaimana dia intar-intarin masuk shaf pertama. Sebagaimana dia intar-intarin masuk shaf pertama, Allah juga intar-intarin dia dapat rahmat. Wa azimil manzilah, dan dia juga dinanti istilahnya, ya ditangguhkan manzilah, kedudukan tingginya ditangguhkan. Karena sebagaimana dia sudah dapat kesempatan shaf pertama, tapi dia juga ditangguhkan. Jadi kalau memang sholat berjamaah sebaiknya shaf pertama mesti selalu yang dikejar. Kecuali memang ada kebutuhan. Biasanya shaf pertama yang pas di belakang imam, 3-4 orang di belakang imam, biasanya memang harus diisi orang-orang yang setidaknya bisa gantikan. Kalaupun nggak bisa gantikan, habis sholat dia bisa mimpin doa. Yang 3-4 khusus di belakang imam tuh nggak usah diperbutin, karena itu untuk orang-orang tertentu. Kalau semua orang boleh dapat yang diisi, ya nggak ada masalah juga. Tapi kan sebaiknya diisi oleh orang-orang yang capable. Wa an Zaid bin Thabit. Ini mikir begini, kenapa sih? Wa an Zaid bin Thabit, dari Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini salah satu penulis wahyu. Beliau hidup dari zaman Nabi Muhammad SAW dan beliau termasuk hafizul Quran. Yang ketika Sayyidina Abu Bakar itu punya, jadi kalau dibilang pembukuan Al-Quran itu Sayyidina Utsman, ternyata tidak benar juga. Inisiasi membukukan Al-Quran itu sudah ada sejak zaman Sayyidina Abu Bakar. Ketika zaman Sayyidina Abu Bakar memimpin sebagai khalifah, ada kejadian namanya Qitadul Murtadin. Sayyidina Abu Bakar punya keputusan untuk memerangi orang-orang yang murtad gara-gara menolak bayar zakat. Jadi dia tidak bayar zakat, tapi juga menolak atau mengingkari kewajiban bayar zakat. Karena itu mereka diperangi, karena menganggap bahwa zakat itu hanya kewajiban ketika Nabi Muhammad hidup. Akhirnya mereka diperangi, dan peperangan itu menghasilkan banyak korban, termasuk di dalamnya hafid Quran. Jadi karena dulu Nabi Muhammad SAW kan juga nggak ada izin Al-Quran. Nabi Muhammad mendikte kepada para sahabat Al-Quran itu, artinya Al-Quran disimpan dalam
dalam pribadi-pribadi para sahabat. Nah, itu para hafid Quran ikut perang juga ketika kita Murtadin zaman Sayyidina Abu Bakar. Ketika selesai perang ternyata beberapa hafid wafat karena menjadi korban peperangan. Akhirnya ketika itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib memberikan usulan kepada Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah, ala tara an jami' al-Qur'an. Mestinya kita sudah sampai pada level membukukan Al-Quran, karena sebab kemarin peperangan banyak hafid Quran yang wafat. Kita khawatir nanti ke depannya orang-orang ini kan makin tua, akhirnya makin lemah, kemudian wafat. Lalu kalau mereka wafat, dari siapa kita mengambil Al-Quran? Maka sejak sekarang saja kita bukukan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar awalnya menolak, karena pembukuan Al-Quran tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad, pun tidak ada perintahnya. Karena Sayyidina Abu Bakar khawatir ini menjadi sesuatu yang bid'ah, menentang syariat. Kemudian ditegaskan oleh Sayyidina Umar bahwa benar itu kata Sayyidina Ali, kalau bahasa kita begitu. Benar itu kata Sayyidina Ali, memang mestinya kita bukukan Al-Quran supaya anak cucu kita nanti bisa tahu ada Al-Quran. Kalau mau kita ngandelin orang-orang hafid itu kan ntar dia lupa, ntar dia wafat, ntar dia makin tua, ntar dia pimpun. Belum ada orang yang ngapalin dari dia udah lupa, dia udah wafat. Akhirnya dibunuh. Sampai akhirnya Sayyidina Abu Bakar dibunuh, kemudian punya. Jadi itu istilahnya proyek jangka panjang kan begitu. Sayyidina Abu Bakar orang yang pertama kali diperintah oleh Sayyidina Abu Bakar untuk menulis ya Zaid bin Thabit ini. Zaid bin Thabit. Jadi itu proyek yang di ACC oleh Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Utsman itu cuma motong pita, ini apa istilahnya? Nanti kalau bahasa sekarang itu peresmian, peresmian mushaf, maka disebut mushaf Utsmani. Dan itu proyek jangka panjang. Dari zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, selesai di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan mukhassafatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat bilik dari ikan, membuat bilik dari batang-batang pohon kurma di dalam masjid. Fasalla fiha, dan Nabi Muhammad sholat di dalamnya. Fatatabba' ilaihi rijalun wa ja'u yusalluna bi sholatihi. Ketika Nabi Muhammad, jadi Nabi Muhammad di Masjid Nabawi yang luas itu, Nabi Muhammad bikin bilik khusus untuk dia melaksanakan sholat. Ketika tahu di dalam itu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang datang ke Masjid Nabawi ya kemudian jadi makmum. Masa iya Nabi Muhammad sholat kita tidak jadi makmumnya kan begitu. Akhirnya mereka jadi makmum banyak. Padahal sholat yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad adalah sholat sunnah. Wa fihi, di dalam hadis ini, afdalu sholatil mar'i fi baitihi illa maktubah. Paling afdalnya sholatnya seorang mukmin fi baitihi, itu di rumahnya, illa maktubah, kecuali sholat fardu. Jadi paling afdal nih sholat paling afdal sholatnya seorang muslim itu di rumah, kecuali sholat fardu. Itu artinya bahwa paling afdalnya sholat sunnah itu dikerjakan di rumahnya. Yang sholat fardu itu yang dikerjakan di masjid. Nah, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pertama, adanya kebolehan kita untuk buat bilik sendiri, di dalam masjid sebagai tempat sholat sunnah kita. Itu dibolehkan bisyartin alla yadhiqa 'alal musallin, dengan syarat bahwa bilik yang dibuat itu tidak menyusahkan orang lain yang mau sholat. Nggak bikin kotor, nggak nyusahin orang, nggak bikin sempit. Dia tinggal di komplek yang nggak banyak-banyak amat orangnya. Tempat sholatnya musolanya 4x5. Dia bikin bilik 2x3, kan jadi sempit banget musola. Itu nyusahin namanya. Jadi walaupun memang dibolehkan,
tapi syaratnya tidak boleh menyusahkan orang lain. Nah, kalau hadis lengkapnya disebutkan nih, hadis lengkapnya dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujratan mukhassafah. Nabi Muhammad membuat bilik dari batang daun kurma di dalam masjid Nabawi, fasalla fiha, kemudian Nabi Muhammad salat di dalamnya layali beberapa malam. Fasalla bi salatihi nasun min ashabihi, kemudian dari sekian malam itu setiap malam jemaah makin banyak. Jadi Nabi Muhammad sholat sunnah di Masjid Nabawi, gitu. Ini selain sholat fardu. Jadi malam hari selain sholat fardu, Nabi Muhammad bikin bilik di Masjid Nabawi. Sebenarnya bilik itu untuk nandai bahwa ini lagi sholat sunnah, begitu. Ini lagi nandai bahwa ini sholat sunnah. Karena Nabi Muhammad sholat, akhirnya para sahabat yang datang ke Masjid Nabawi jadi makmum. Kan sayang masa Nabi Muhammad sholat kita nggak jadi makmum. Besok malam dia bilang lagi sama temannya, ntar malam ke masjid yuk, ngapain? Sholat berjamaah. Sama saya, sama Nabi Muhammad kalau malam ada di masjid, di bilik sendiri. Terus kita sholat. Akhirnya makin malam, setiap malam makin banyak. Falamma alima bihim, ketika Nabi Muhammad tahu ternyata yang ikuti itu makin banyak, ja'ala yad'u fa kharaja ilaihim. Kemudian di malam selanjutnya Nabi Muhammad yakut itu artinya tidur di rumah, nggak keluar masjid. Jadi yang malam biasanya Nabi Muhammad bikin bilik di Masjid Nabawi, Nabi Muhammad nggak keluar. Kenapa? Karena yang jumlahnya makin banyak. Faqala, kemudian besok paginya Nabi Muhammad mengatakan, qad araftu alladzi ra'aitu min sani'ikum fasallu ayyuhan nas fi buyutikum. Saya tahu semalam kalian, dari malam kemarin saya tahu kalian itu ngikutin saya di masjid. Padahal saya udah bikin bilik sendiri, tapi kalian tetap ngikutin. Fasallu ayyuhan nas, maka wahai orang-orang, fasallu fi buyutikum, salat sunnahlah di rumah-rumah kalian. Fa inna afdhala sholatul mar'i fi baitihi illa maktubah. Karena sesungguhnya sholat yang paling afdal itu adalah sholat di rumah, kecuali sholat fardu. Jadi itu pertama bahwa memang ada kebolehan kita bikin bilik khusus untuk munajat kita, untuk sholat kita sendiri, sholat sunnah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masyru'iyyatil jamaah fi sholatin nafilah, kebolehan berjamaah pada sholat sunnah. Jadi sholat sunnah memang idealnya dikerjakan sendiri, tapi bukan berarti kalau berjamaah itu enggak boleh. Jadi tetap boleh. Kenapa? Nabi Muhammad sholat sunnah kemudian diikuti oleh para sahabat yang lain. Kalau seandainya enggak boleh, pas ketika Nabi Muhammad tahu, Nabi Muhammad langsung bilang, sholat ente tidak sah, gitu. Nah, sholat sunnah enggak boleh berjamaah, kan begitu. Tapi Nabi Muhammad membiarkan itu. Maka jumhur ulama menghukumi sholat sunnah boleh. Boleh itu bukan berarti dianjurkan. Boleh itu artinya mubah. Kalau dianjurkan artinya sunnah. Jadi sholat sunnah itu boleh dikerjakan berjamaah. Jadi kalau kita rasa berat nih sholat sunnah witir di malam hari, kita ajak istri, kita ajak anak biar bisa berjamaah. Maksudnya kalau berjamaah itu jadi rada kekuatan gitu kan gitu ya. Apalagi kalau jamaahnya di rumah mertua, suara jadi makin fasih itu. Kalau di belakang ke depan mertua. Kalau rasa berat sholat sholat duha, ajak anak, ajak istri. Maka tidak ada masalah tuh di sekolah-sekolah bikin sholat duha berjamaah. Pertama ngajarin ada kesunahan sholat duha, kedua ngajarin berjamaah. Ya kemudian yang ketiga tidak ada larangan orang mengadakan sholat duha berjamaah. Dan yang ketiga, yang pertama boleh bikin bilik sendiri, yang penting tidak ada mentahun. Dan itu dilakukan oleh istri Nabi Muhammad SAW ketika malam-malam Ramadan. Malam-malam Ramadan istri Nabi Muhammad juga intikaf di masjid. Cuman intikafnya istri Nabi Muhammad itu pakai bilik sendiri. Jadi di dalam masjid, tapi dia pakai bilik yang tidak kelihatan sama orang-orang. Kemudian masyarakat, kalau sekarang pakai itu tuh pakai tenda, kayak orang camping kayak di Cibubur. Nggak apa-apa sih, cuman warna-warni begitu jadi kayak apa ya? Jadi kayak pesawat malam.
Cuma nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, sholatul nafilah fil buyut afdal li'annaha aqrab ila al-ikhlas wa sabab fi imaratil bait bidzikri. Salat sunnah itu paling bagus di rumah. Kenapa paling bagus di rumah? Li'annaha aqrab ila al-ikhlas. Karena kalau dia dikerjakan di rumah itu lebih dekat kepada keikhlasan. Karena ini ibadah sunnah, ibadah yang tidak ada tuntutan, kita tidak wajib. Karena kalau wajib kan kita nggak bisa nyohor sama yang wajib. Ya emang sholat zuhur kalau wajib, orang kan nggak bisa nyohor. Alhamdulillah aku tadi bisa sholat zuhur. Orang kan nggak bakal bilang, emang namanya zuhur mau wajib, orang nggak bisa nyohor. Tapi kalau sholat sunnah, nah itu kan kemungkinan nyohornya bisa tuh. Apalagi setan tiap hari gangguin kita kan begitu. Habis baca Quran, foto dulu dong mushafnya, taruh di IG kan gitu. Malam ini alhamdulillah sudah baca 1 juz. Cakep banget. Malam foto dulu dong, foto tasbihnya kan gitu. Alhamdulillah bisa sujud di tengah malam kan gitu. Jadi orang bisa nyohor, kenapa? Karena ini ibadah sunnah. Karena ibadah sunnah, ibadah yang tidak ada tuntutan. Setiap orang itu nggak punya beban untuk melakukan. Tapi ketika orang bisa merelakan sekian waktu, sekian menit untuk melaksanakan ibadah yang sunnah, kemungkinan nyohornya bisa. Kenapa? Ya setan gangguin. Setan gangguin. Maka kata Nabi Muhammad yang paling bagus sholat sunnah itu ya di rumah. Kenapa? Karena lebih ikhlas. Kenapa lebih ikhlas? Karena nggak ada yang melihat. Kan salah satu makna ikhlas itu alla tatluba li amalika syahidan wa Allah. Kamu tidak menuntut siapapun untuk jadi saksi selain Allah, itu ikhlas. Salah satu makna ikhlas, kamu tidak menuntut siapapun untuk jadi saksi atas ibadahmu, itu namanya ikhlas. Maka untuk sampai pada derajat ikhlas ini, kita juga harus punya step. Apa salah satu stepnya? Merahasiakan ibadah kita. Salah satu bentuk merahasiakannya apa? Ya sholatnya di rumah. Gitu. Sholatnya di rumah. Karena dulu tempat yang paling aman gak bisa kelihatan di rumah. Kalau sekarang walaupun sholat di rumah kan tetap kita bisa, iya kan, bisa di status. Nah itu juga mesti dihindari. Wasabab fi imaratil baiti bidzikri, pertama lebih dekat kepada ikhlas. Kedua, kenapa sholat sunnah mesti dianjurkan di rumah, sebaiknya di rumah. Fi imaratil baiti bidzikri, itu sebagai bentuk imaratil baiti bidzikri, meramaikan rumah dengan zikir kepada Allah gitu. Dalam sebuah hadis lain Nabi Muhammad mengatakan al-baitu alladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an kal-baitil kharib. Rumah yang di dalamnya tidak pernah dibacakan Al-Quran, termasuk zikir-zikir sholat dan zikir-zikir yang lainnya, itu seperti rumah yang kosong. Seperti rumah yang kosong. Tahu rumah kosong? Rumah kalau kosong, walaupun perabotannya mewah, mahal, garasinya banyak mobilnya, tapi kalau nggak ada yang isi, itu kan yang isi setan semua tuh. Gedungwo, kolong mewah, gombel, macam-macam. Nah, rumahnya dari situ perabotannya mahal, belnya juga mahal, lampunya juga yang bling-bling gitu, tapi nggak ada yang isi. Akhirnya kan yang isi setan, mungkin gedungwo begitu. Orang masuk bawahnya panas. Nah, begitu juga rumah ini dijadikan sebagai tempat yang di dalamnya kita hiasi dengan zikir kepada Allah supaya apa? Itu setan-setan pada minggir. Jadi nggak perlu tiap bulan manggil tukang rupiah rumah. Gitu. Karena udah tiap hari kita baca Al-Quran, tiap hari kita sholat di dalamnya. Itu berkaitan juga dengan hadis Nabi Muhammad yang lain, kata Nabi Muhammad, la taj'alu buyutakum qubur. Janganlah kalian jadikan rumah kalian itu sebagai kubur sebagai kuburan. Faj'alu min sholatikum fi baitikum, maka jadikanlah sebagian sholatmu di rumah kamu. Jadi Nabi Muhammad bilang, jangan jadikan rumah kamu itu sebagai tempat kuburan doang gitu. Orang kemudian menyangka bahwa berarti nggak boleh kita nguburin. Enggak, maksudnya bukan bikin kuburan di rumah. Bikin kuburan di rumah boleh, nggak ada yang larang. Toh Nabi Muhammad dulu dikuburnya di rumah Sayyidah Aisyah, nggak ada masalah. Jadi maksud Nabi Muhammad jangan jadikan rumah kuburan itu, jangan jadikan rumah kamu hanya sebagai tempat tidur saja. Jadi kalau rumah cuma tidur doang begitu, makan doang, jadikanlah sholat kamu di rumahmu juga. Maksudnya sholat
sholat sunnah. Jadi jangan sampai rumah ini kayak kuburan kan, sepi, nggak ada zikirnya, nggak ada sholatnya. Itu dia hal yang ketiga. Jadi pertama boleh bikin bilik, kedua ada anjuran, ada kebolehan sholat berjamaah untuk sholat sunnah. Walaupun tetap afdolnya sholat sunnah itu dikerjakan sendirian. Ada sholat sunnah yang memang dianjurkan berjamaah itu 3. Sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah itu 3. Pertama sholat tarawih, kedua sholat istisqa. Sholat istiqomah itu sholat minta hujan. Kemudian yang ketiga sholat khusuf, sholat gerhana. Sholat gerhana itu sholat sunnah yang dibolehkan orang, bukan dibolehkan, justru dianjurkan berjamaah. Termasuk sholat id, karena sholat itu diperdebatkan hukumnya apakah dia sunnah apa dia fardu kifayah. Tapi yang beneran sunnah, artinya yang kesunahannya sudah disepakati bahwa ini sunnah, ini 3-tiganya dianjurkan berjamaah. Sholat tarawih, sholat istisqa, sholat minta hujan. Karena sholat minta hujan kan permohonan untuk diturunkan hujan. Kalau sholat sendirian boleh istisqa kan nggak ada masalah. Cuman kalau dia doa sendirian kan kira-kira susah nyampe. Dia minta diturunin hujan untuk satu kampung yang gedenya 200 hektar. Dia doa sendirian kan susah. Tapi kalau ngajak orang satu kampung yang isinya 2000 orang, itu doanya jadi gede, jadi mantap, jadi cepat turun hujannya. Kemudian yang ketiga dianjurkan berjamaah sholat gerhana. Selain itu, sholat berjamaah sholat sunnah afdolnya sendirian. Tapi kalaupun dikerjakan dengan berjamaah itu tetap dapat kesunahan, hanya saja yang paling afdol itu dikerjakan dalam hal sendirian. Wa Jabir bin Abdullah, hadis yang selanjutnya. Wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir bin Abdullah. Ini Jabir bin Abdullah juga salah seorang sahabat Nabi yang Allah pernah menurunkan ayat karena sebab Jabir nanya begitu. Kita sering dengar saya cerita bahwa Sayyidina Umar adalah salah seorang yang pertanyaannya itu membuat wahyu turun. Itu Sayyidina Umar kan hanya tentang Umar. Kemudian turun tuh ayat tentang Umar. Nah Jabir bin Abdullah juga pernah nanya kepada Nabi Muhammad dan akhirnya Allah menurunkan satu ayat, surat An-Nisa ayat 12. Jadi Jabir bin Abdullah nanya tentang apa? Ketika itu Jabir bin Abdullah dalam keadaan sakit dan dia gak punya istri. Bapaknya juga udah wafat, ibunya juga udah gak ada. Dia sendirian. Jadi kemudian ketika lagi sakit, yang dia rasa sakitnya berat sekali, kemudian dia nanya kepada Rasulullah, wa in kuntu kallalan gitu. Ya Rasul, kalau saya mati begini nih, bujang begini gitu, yang mewarisin harta saya siapa? Maka kemudian turun ayat Allah Subhanahu wa taala tentang ayat kalala. Ayat kalala itu ayat orang yang meninggal dalam keadaan tidak punya ayah, tidak punya ibu, sendirian, tapi dia punya saudara-saudari. Bagaimana warisnya? Itu ayatnya turun gara-gara Jabir bin Abdullah nanya. Jadi saya lagi sakit begini, kayaknya udah sakit, udah mau mati nih. Ini kalau saya mati gak punya bapak, gak punya ibu, gak punya istri, gak ada anak, waris harta saya pengen warisin. Nah, maka turun kemudian ayat tentang waris orang-orang yang wafat dalam keadaan tidak punya anak dan tidak punya orang tua. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya Jabir dan ayahnya Abdullah. Qala, beliau mengatakan shalla Mu'adz bi ashabihi. Mu'adz bin Jabal salat di ashabihi dengan para sahabat yang lain al-isya, salat isya. Fatawwala alaihim, akan tetapi Mu'adz bin Jabal salat dalam keadaan yang panjang sekali bacaannya. Fatawwala alaihim, memanjangkan bacaannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, Aturidu an takuna ya Mu'adz fattanan. Aturidu an takuna ya Mu'adz fattanan. Wahai Mu'adz, apakah kamu ingin menjadi fitnah di antara sahabat-sahabat yang lain? Idza amamtan nas, kalau kamu jadi imam untuk banyak orang, faqra bisyamsi wa duhaha,
Bacalah surat wasyamsi wal duha. Wasabbih isma rabbikal a'la atau sabbih isma rabbikal a'la. Wa aqra bismi rabbik atau iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wal laili idza yasha atau surat wal laili idza yasha. Muttafaq alaihi walaupun lil muslim. Jadi ini hadis tentang Nabi Muhammad SAW yang menegur Mu'adz bin Jabal karena pernah jadi imam sholat Isya, tapi bacanya kepanjangan. Ini dalam sebuah riwayat Nabi Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini membaca suratul Baqarah awi Nisa, surat Al-Baqarah dan juga surat kapan beres ini. Pantas orang marah-marah lapor ke Nabi, baca Al-Baqarah. Itu kan kalau cerita panjangnya, kemudian ada orang yang datang kepada Nabi Muhammad malam hari untuk melaporin Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, jadi kita tidak ini ya, jangan bayangkan kalau sholat berjamaah itu cuma ada di masjid Nabawi. Dulu ketika saat zaman Nabi Muhammad hidup, sholat berjamaah itu bukan cuma di masjid Nabawi, itu sahabat-sahabat Nabi itu di rumahnya itu punya majelis ta'lim lah gitu, kayak majelis ta'lim, langgar, musola yang orang-orang tuh sholat berjamaah ke situ. Biasa kan ustaz kiai itu rumahnya sampingnya mesti ada tempat sholat tuh, musola ya orang-orang datang kayak gini. Nah Mu'adz bin Jabal juga punya rumahnya, punya begitu, dibikin musola. Tapi Mu'adz bin Jabal satu malam pernah sholat Isya, tapi panjang banget surat Al-Baqarah. Karena kepanjangan salah seorang makmumnya itu keluar, nerusin sholat sendiri begitu. Kesel dia imamnya kelamaan, nerusin sholat sendiri. Setelah sholat selesai dia langsung ke Masjid Nabawi ketemu Nabi Muhammad. Mana Nabi Muhammad Mu'adz bin Jabal sholatnya kelamaan. Memang baca surat apa? Surat Al-Baqarah. Akhirnya kemudian esok pagi Mu'adz bin Jabal dipanggil kepada Nabi Muhammad. Kemudian dikatakan afatanu anta ya Mu'adz, emang mau jadi fitnah. Kalau jadi imam sholat maka baca jangan yang panjang-panjang, baca yang pendek aja. Apa yang pendek itu? Wasyamsi wal duha. Ini menjadi batasan bahwa surat wasyamsi wal duha, sabbih isma rabbikal a'la, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, wal laili idza yasha, itu adalah termasuk surat-surat pendek gitu. Jadi kalau ada orang mana-mana imamnya baca wasabbih isma karena kelamaan, itu salah. Kenapa sabbih bukan surat panjang? Yang surat panjang itu ayat panjangnya selain ini. Pokoknya wasyamsi dengan sejenisnya, wasabbih isma sejenis itu surat pendek. Karena kalau ukuran panjang pendek itu kan semua orang beda-beda. Ya jangan wasyamsi wal duha. Orang kalau lagi buru-buru kuliah aja dibilang panjang apa gitu. Lagi buru-buru kan itu. Makanya Nabi Muhammad bikin batasan yang panjang itu yang selain ini. Wasyamsi wal duha itu pendek, sabbih isma itu pendek. Jadi pada intinya bahwa tidak dianjurkan untuk menjadi imam tapi bacanya kepanjangan gitu. Insya Allah kita